Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Reminiscere hari ini, yaitu dari surat Paulus ke jemaat Roma. Roma pasal 4 ayat 18 hingga ayat 25, saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu kata yang menonjol di pasal 4 surat Roma ini adalah kata kebenaran. Bahasa Yunaninya dikaiosune. Dari kata itulah lahir kata pembenaran. Dan pembenaran itu adalah tindakan Allah yang bertumpu pada penebusan yang sempurna yang dilakukan Tuhan Yesus. Dengan pembenaran, maka kita manusia yang berdosa ini menurut penilaian Allah menjadi benar. Tidak akan didakwa lagi karena kita sudah diampuni. Sehingga dengan pembenaran tersebut kita dilayakkan memasuki sorga hidup kekal. Itulah hal penting yang akan disampaikan Paulus kepada jemaat Roma yang kebanyakan berasal dari agama Yahudi. Karena agama Yahudi mengatakan bahwa kita dibenarkan hanya bila kita mampu melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Tetapi untuk itu Paulus bertanya, mungkinkah kita bisa melakukan semua tuntutan hukum Taurat itu? Pasti tidak, bukan? Karena melakukan 9 dari 10 hukum Taurat, tetapi melanggar 1 dari ke-10 itu sama dengan tidak bisa sama sekali. Artinya kita tidak akan bisa dibenarkan, kita tidak akan bisa menjadi selamat dengan melakukan hukum Taurat. Lalu sekarang bagaimana supaya kita bisa menjadi benar? Bagaimana supaya kita bisa dibenarkan? Itulah berita Injil yang diberitakan oleh Paulus melalui nats ini, yaitu kita dibenarkan hanya karena pembenaran oleh Allah, bukan karena kita orang benar dari diri kita dan dari usaha kita sendiri, tetapi hanya karena dibenarkan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan Abraham? Paulus menandaskan di sini bahwa Abraham itu dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena ia bersunat. Lalu karena apa? Yaitu karena iman, percayanya. Di ayat 3 Paulus mengutip Kejadian 15 ayat 6 yang berkata, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Dan di ayat 5 dari nats kita hari ini dikatakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, artinya tidak melakukan hukum Taurat, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Maka sekarang jelas bagi kita rumusnya. Rumusnya adalah agar kita menjadi orang benar menurut ukuran Allah, kuncinya hanya satu, yaitu percayalah kepada Allah yang sudah datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, tentu sekali kita semua sudah mengetahui cerita tentang imannya Abraham. Beberapa hal yang utama tentang itu diterangkan oleh Paulus di perikop tadi, seperti kita dengar di epistel tadi. Abraham sudah berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Dan secara biologis tidak mungkin lagi akan memiliki keturunan. Tetapi Allah berjanji bahwa Abraham akan memiliki keturunan sebanyak pasir di pantai dan sebanyak bintang di langit. Secara akal sehat itu mustahil, tidak mungkin. Tetapi di Kejadian 15 ayat 6 dikatakan tadi, Abraham percaya. Dan Abraham tidak menjadi lemah atau ragu sedikit pun. Abraham menyerahkan semuanya kepada Allah. Itulah iman. Walaupun untuk itu Abraham harus menunggu lama. Mulai dijanjikan Allah hingga menjadi kenyataan itu memakan waktu puluhan tahun. Tetapi Abraham tetap percaya. Masa penantian yang lama itu tidak pernah menggoyahkan atau melunturkan imannya sekalipun sedikit pun. Justru semakin hari imannya itu semakin kokoh. Iman seperti itulah yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenarannya. Karena itulah Abraham digelari sebagai bapa orang percaya. Dan benar saudaraku, semua janji-janji Allah itu benar-benar terjadi. Sarah melahirkan Ishak, yang keturunannya kemudian menjadi bangsa yang sangat besar, yaitu bangsa Israel. Semuanya itu bukan karena usaha Abraham, tetapi semuanya itu adalah hadiah, adalah kasih karunia Allah semata bagi Abraham. Karena apa? Karena iman percayanya. Karena itulah kebenaran, pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal kita peroleh hanya karena iman percaya saja. Lalu sekarang saudaraku, apa pesan dari nats ini bagi kita saat ini? Kita tahu bahwa kita sangat membutuhkan keselamatan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menghakimi semua orang. Dan di sana hanya orang-orang benar yang akan selamat dan bisa diperkenankan masuk sorga. Jika demikian saudaraku, dari manakah kita memperoleh pembenaran? Karena kita ini adalah orang-orang yang selalu berdosa. Itulah yang diberitakan oleh nats hari ini, yaitu yang selamat hanyalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita dibenarkan Allah? Caranya hanya satu, yaitu iman. Itulah yang dipertegas oleh Paulus di ayat 23 hingga ayat 25. Bahwa pembenaran oleh iman itu bukan hanya diperuntukkan bagi Abraham, tetapi juga diperuntukkan bagi kita sekarang. Bagaimana caranya? Caranya bila kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, Anak Allah yang diutus untuk menyediakan keampunan dosa-dosa kita melalui penderitaannya di kayu salib di Golgota. Bila kita mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sudah menjadi anak-anak Abraham yang dibenarkan oleh Allah karena iman kita.
Dan pembenaran tersebut diberikan kepada kita secara gratis sebagai hadiah karena kasih karunia Allah saja, bukan karena perbuatan baik kita. Lalu pertanyaannya, iman bagaimana yang bisa membenarkan kita? Yaitu iman seperti imannya Abraham. Iman Abraham itulah patron bagi kita, yaitu iman yang menyelamatkan. Apa itu iman yang menyelamatkan? Yaitu yang percaya walau tidak ada dasar untuk mengharapkan bahwa itu akan terjadi. Iman itulah yang menjadi dasarnya. Seperti dikatakan di Ibrani 11 ayat 1 itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kita mau percaya walau sama sekali tidak mungkin. Kita harus percaya walau harus menunggu keraguan, tanpa menjadi lemah sedikit pun. Dan yang berikut bagaimana itu bisa terjadi atas kita. Yaitu bila kita mau percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mampu. Tidak ada yang mustahil baginya, apapun dapat dilakukannya. Dan itulah Allah yang kita percayai, yaitu Allah yang selalu menepati janjinya. Kita mau percaya bahwa Tuhan mampu membuat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Karena itu saudaraku, mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Bernama Kristen, menjadi ruas Nihuria, sudah dibaptis atau bahkan menjadi pengurus, menjadi parhalado Nihuria, atau memiliki banyak aktivitas dan kegiatan di gereja, saudaraku, itu tidak menjadi jaminan bahwa kita akan dibenarkan oleh Allah. Tidak akan. Yang diperlukan supaya kita dibenarkan hanyalah iman. Tetapi bukan sekedar iman. Harus iman yang menyelamatkan. Karena ada iman yang tidak menyelamatkan. Yaitu hanya sekedar percaya seperti orang melompat dalam kegelapan tanpa mengetahui dengan jelas apa yang dipercayainya. Atau ada juga iman yang tidak menyelamatkan, yaitu orang-orang yang hanya percaya kepada Yesus karena hanya mengharapkan berkat-berkat jasmani, supaya sehat, supaya sukses, supaya jauh dari penyakit, jauh dari bahaya, atau jauh dari penderitaan. Iman seperti itu, saudaraku, tidak akan menyelamatkan. Justru di 1 Korintus 15 ayat 19, orang-orang seperti ini disebutkan orang yang paling malang. Bukan iman seperti itu, bukan iman yang menyelamatkan. Lalu bagaimana iman yang menyelamatkan? Yaitu yang benar-benar percaya bahwa Allah adalah pencipta dan penguasa segala sesuatu. Yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, satu-satunya juru selamat yang sempurna. Yang percaya bahwa Dia akan mau mengampuni dosa kita dan menyediakan hidup kekal bagi kita, sehingga kita benar-benar percaya bahwa bila kita meninggal hari ini, kita pasti dibawanya masuk surga, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan atau perbuatan baik kita, tetapi hanya karena anugerahnya. Iman seperti itulah iman yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Dan iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang berbuah, yang nampak dalam perilaku sehari-hari kita. Yaitu perilaku yang berkarakter seperti karakter Tuhan Yesus, yang kita tunjukkan dalam semua detik hidup kita. Saudaraku, itulah iman yang menyelamatkan. Itulah iman yang membenarkan kita. Dan itu pula lah, saudaraku, yang menjadi dasar kita untuk berreminiscere seperti nama minggu kita hari ini. Walau kita tidak layak akibat dosa-dosa kita,
Tetapi di dalam kerendahan hati kita akan berseru, reminiscere, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala. Anugerah keselamatan itu telah diberikan. Anugerah pembenaran itu sudah diberikan kepada Abraham sejak dahulu kala karena imannya, dan itulah pula yang diberikan Tuhan kepada kita hari ini. Karena itulah kita berreminiscere. Karena itu saudara-saudaraku, hari ini mari kita coba selidik diri kita masing-masing. Apakah iman kita sudah menjadi iman yang menyelamatkan? Apakah kita benar-benar percaya bahwa bila kita meninggal hari ini, kita pasti masuk surga karena kita memiliki iman yang menyelamatkan itu? Apakah kita benar-benar percaya bahwa mujizat Tuhan akan terjadi hari ini? Bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan hal-hal yang bagi kita sama sekali tidak mungkin? Apakah kita masih percaya bahwa Allah sanggup memulihkan keadaan kita dari segala keterpurukan apapun? Iman seperti itulah yang mengundang mujizat Tuhan terjadi atas kita. Saudara-saudaraku, camkanlah ujian untuk iman kita. Pertama adalah ketidakmungkinan. Ujian pertama untuk iman kita adalah ketidakmungkinan. Sekarang apakah kita masih bisa percaya bahwa sesuatu akan terjadi bagi kita dari Tuhan walau tidak ada dasar untuk berharap, karena semuanya sangat-sangat tidak mungkin bagi kita? Apakah ketidakmungkinan itu akan membuat iman kita makin hari makin kendor atau membuat kita menjadi bimbang? Tetapi masih ada ujian lain untuk iman kita, yaitu waktu. Apakah iman kita masih tetap kuat tanpa goyah sedikit pun, walaupun sampai hari ini apa yang kita harapkan yang tanpa dasar itu tadi belum terjadi? Apakah iman kita makin kendor atau kita semakin bimbang karena sudah terlampau lama menunggu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang menyelamatkan adalah iman yang tidak lekang oleh waktu. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang tidak lekang oleh keadaan. Karena itu hari ini kita diajak, mari saudaraku, bangunlah imanmu di dalam Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus membenarkan kita. Dengan pembenaran itulah kita diselamatkan. Dengan pembenaran itulah dosa-dosa kita dihapuskan. Dengan pembenaran itulah Tuhan Yesus akan meloloskan kita dari hukuman kekal di penghakiman kelak. Dengan pembenaran itulah kita akan dibawanya masuk ke surganya, mewarisi hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Tuhan yang Maha Pengasih, di dalam Yesus Tuhan kami yang mau membenarkan kami. Bukan melalui perbuatan kami atau usaha kami, tetapi semata-mata hanya oleh kasih karunia, oleh anugerah-Mu, didorong kasih-Mu yang tak terhingga itu. Ya Tuhan, kuatkanlah kami agar kami memiliki iman yang menyelamatkan, sehingga Tuhan Yesus membenarkan kami, menghapus dosa kami, dan membawa kami kelak ke dalam surga-Mu. Ya Bapa di sorga yang Maha Kasih, Maha Baik, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu di semua bidang kehidupan kami. Berilah kami hikmat-Mu menjalani kehidupan ini, sehingga kami selalu mampu menghadapi segala gelombang kehidupan, bahkan mampu menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan mengandalkan penyertaan-Mu saja, kami percaya bahwa semua usaha dan pekerjaan kami akan Tuhan perbuat menjadi berhasil. Ya Bapa yang Maha Baik, lawatlah anak-anak-Mu yang sedang sakit agar mereka sembuh.
Juga mereka yang menghadapi pergumulan dan masalah berat, agar mereka memperoleh kelegaan dan kekuatan. Berkatilah mereka yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun kelahiran pernikahan, agar mereka tetap bersuka cita. Ya Tuhan Raja Gereja, berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu, terutama para misionaris penginjil di semua tempat. Biarlah semua usaha penginjilan yang mereka lakukan berhasil, sehingga semakin banyak orang yang menerima Yesus dan dibenarkan dan selamat. Terima kasih Bapa yang maha baik, agung dan mulialah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin.